Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021. Ya. Untuk materi pelajaran hari ini pembelajaran 1 sampai dengan 6 dan hasil rangkuman dari materi-materi yang dibahas sebelumnya. Nah, untuk di sini saya akan menyampaikan tentang penggunaan huruf kapital, yang mana ini adalah pelajaran bahasa Indonesia, di mana huruf kapital itu biar lebih mudahnya kita tulis saja ya di papan ya. Jadi yang pertama, penggunaan huruf kapital itu awal kalimat. Nah, jadi di awal kalimat itu menggunakan huruf besar. Tuh, awal kalimat itu harus menggunakan huruf besar. Yang kedua, setelah tanda titik. Ya, jadi setelah tanda titik itu menggunakan huruf besar. Ya. Nama orang, nama hari, nama bulan, ya, itu menggunakan huruf besar. Jadi penggunaan nama itu diawali huruf besar. Ya. Penulisan nama, ya, nama orang, nama bulan, nama hari, dan judul buku, judul film itu biasanya, atau judul dongeng, judul bacaan itu biasanya menggunakan huruf besar diawali ya. Nah, dan jangan lupa ya, setelah tanda titik juga ini. Jadi awal kalimat itu menggunakan huruf besar. Terus setelah tanda titik, nah, itu penulisan nama ya. Nah, awal kalimat ya, mungkin sudah jelas di sini. Nah, di awal kalimat ini bisa beri contoh ya. Kita bahas satu-satu dulu. Awal kalimat biasanya penulisan awal kalimat ini contohnya. Huruf A di sini, aku membeli roti di pasar. Jangan lupa titik ya, karena akhir kalimat harus diakhiri. Aku membeli roti di pasar. Nah, kata aku di sini menggunakan awalan huruf besar ya, karena ini adalah awal kalimat ya. Nah, contoh lagi, yang kaya ini K besar ya, karena di awal kalimat ya, sama. Nah, di sini sudah dijelaskan sama jadi penggunaan huruf kapital atau huruf besar ya, atau huruf besar. Ini penggunaan huruf besar atau kapital setelah tanda titik. Aku bermain di lapangan. Titik ya. Nah, setelah tanda titik, kalian membuat kalimat lagi, misalkan aku sangat senang. Nah, ya. Jadi setelah tanda titik ini harus huruf. Nah, Pak, ini kok huruf besar juga di sini. Nah, karena ini awal kalimat. Ya, awal kalimat. Jadi setelah tanda titik ini, kita menuliskan kalimat baru lagi, maka menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Ya. Kalau seandainya ini sudah diberi titik lagi ya, maka untuk kalimat berikutnya, misalkan tak terasa waktu sudah sore. Nah, ya. Ini saya sering tekankan untuk jangan lupa ya. Tapi kalau masih mau berkelanjutan, tanda koma juga bisa, tapi jangan menggunakan huruf besar ya. Nah, jadi aku bermain di lapangan. Aku sangat senang. Nah, ini
karena diakhiri dengan tanda titik dan ini juga diakhiri tanda titik. Ya, ini maka huruf berikutnya atau pada kalimat berikutnya itu menggunakan ya huruf besar lagi. Ya, insya Allah mudah sekali kan? Ya. Dan yang terakhir di sini adalah penggunaan huruf besar atau huruf kapital ya. Itu digunakan pada nama ya. Contoh ini nama orang ya. Contoh nama orang misalkan. Itu bisa meliputi Karin, Kita, Ahmad, ya, Juli misalkan ya, Dodi. Nah, nama-nama ini diawali huruf besar nggak ya? Jadi kalau kalian menuliskan nama orang teman kalian harus diawali dengan huruf kapital ya. Misalkan ini adalah nama orang ya. Contoh lagi nama bulan dan nama hari. Koma dan seterusnya di ST ya. Ada 7 hari ya, karena hari itu cuma ada 7 ya. Hari itu ada 7, kalau bulan ada 12 ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya, balik lagi ke Senin ya. Jadi penulisannya huruf besar, diawali di huruf besar ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan nama bulan Januari, Februari, Agustus, nama bulan ini juga diawali huruf besar ya. Tuh, jadi ini penggunaan huruf besar ya. Selain itu ya, hapus dulu yang atas. Judul, misalkan judul dongeng ya, Si Kancil dan Buaya. Ya, Si Kancil dan Buaya. Nah, di sini untuk judul biasanya langsung ditulis huruf besar semua, atau setiap kata dalam judul itu diberi awalan huruf besar ya. Si Kancil dan Buaya. Nah, ini menggunakan huruf besar ya. Nah, karena di situ judul di sini judul bisa di huruf besar semua boleh ya, atau per kata dalam judul itu diawali huruf besar ya. Jadi ketika judul suatu bacaan atau cerita itu diawali huruf besar lah, kata per kata ya. Tuh, misalkan akibat tidak rukun halaman 16. Nah, itu untuk judul-judul seperti itu biasanya diawali dengan huruf besar.
Itu ya. Oke, itu saja dari saya untuk season yang sekarang. Ya. Waktunya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 36 nak, halaman 36. Halaman 36 sudah ketemu? Ya, Sudah sayang ya. Yang bagian nomor 1, tentukan nilai tempat dan nama bilangannya. Ya, tentukan nilai tempat dan nama bilangannya. Kemarin ini sudah dibahas semuanya. Sekarang tinggal mengulang kembali saja, oke? Ya, tinggal mengulang saja sekarang sudah. Kemarin sudah dijelaskan nama bilangannya, lambang bilangannya, kemudian nilai tempatnya. Yuk, sekarang dibahas dulu halaman 36 nomor 1. Halaman 36 anak-anak, nomor 1 sudah ya. Tentukan nilai tempat dan nama bilangannya. Nah, di sini ada kolom 1 diberi nama lambang bilangan, kolom kedua nilai tempat, kolom ketiga nama bilangan. Sekarang diperhatikan yang nomor 1 lambang bilangannya 197. Kalian disuruh menuliskan nilai tempatnya, kemudian dilanjut dengan menuliskan nama bilangannya. Saja ya, perhatikan dulu. Di sini ada nama lambang bilangan, kolom ke-1, kolom kedua nilai tempat, kolom ketiga nama bilangan. Di sini ada lambang bilangannya yaitu 197. Kenapa Miss menulis angka? Karena di sini ada lambang bilangan, ya. Ada lambang bilangan. Di sini 197. Jadi Miss harus menulis angka. Kemudian kalian disuruh mengisi nilai tempatnya. Ya, nilai tempat itu seperti kemarin, ratusan, puluhan, satuan. Kemudian yang kolom ketiga kalian disuruh menulis nama bilangannya. Itu anak-anak ya. Yuk sekarang diperhatikan dulu. 197. Angka 1 ini menempati nilai tempatnya apa? Nilai tempatnya apa sayang? Di sini ada satuan. 191 paling depan. Bilangan 1 menempati tempat. Dijawab? Ratusan. Kamu kalau main sama bukan di tengah, karena ada 3 angka memakai ratusan. Terus yang di tengah nilai tempatnya Puluhan. Nilai tempatnya puluhan. Satuannya di saja 1. Nilai tempatnya di sini 9 itu yaitu puluhan. Angkanya di sini ada yang ya. Terus satuannya yaitu 7. 7 itu menempati tempat satuan. Nah, jadi sekarang disuruh menuliskan nama bilangannya. Kalian tinggal membaca yang paling depan ini aja sudah. Ya, yang nilai tempat kalian hanya menguraikan. Kolom kedua menguraikan nilai tempatnya ratusan, puluhan, satuan. Kalau yang kolom ketiga langsung kalian disuruh menulis nama bilangannya. Kalau ingin menulis nama bilangannya kalian lihat di lambang bilangannya kolom pertama. Ada angka berapa di sini? Yuk sebutkan nama bilangannya. 97. Ditulis angka apa? Huruf. Kalau nama? Huruf. Ya, tulis di sini. 109. Ya.
Nah, makanya coba ya. Juga ya nomor 97 angka, ini perintahnya lambang bilangan. Kemudian yang kolom kedua nih, Halaman berapa nih? Miss, yang kolom Miss, ditulis nama. Ya, yang kedua. Lanjut. Miss halaman berapa? Halaman 36, Nak. 36. 36. Belum ketemu. Halaman 36. Sudah ketemu, sayang? Sudah, Nak, ya? Lanjut nomor 2. Di sini ada, Miss tidak nyebutkan itu, biar kalian nanti memberi. Miss cuma bilang ada angka 2, ada angka 0, ada angka 3. Kita nanti kasih yang nomor 2 nama saja. Sekarang nilai tempat. Miss tanya lagi. Sekarang lambang bilangannya ini ada angka 2, ada angka 0, ada angka 3. Yuk, sekarang lanjut yang kolom 2. Ini itu berapa angka? Tanya angka 2. Ratusan. Angka 2. Ya, angka ini 200-an. 10. Mereka sendiri kan Puluhan. 3 satuan. yuk, kolom ketiga. Ini berapa ini? Tangannya, ayo sebutkan. Sebut. Nama bilangan 203. 203. 3. Nah, jadi nama bilangannya 203. Oh, nah. Sudah. 150. Cepat, belum. Biar cepat kan. Di sini ada angka 15. Yo, kita naikkan lagi. Satukannya berapa? 1. Ya, 400-an. 100-an. hanya ini 500-an. 200-an. 50-an. 7. Baca sendiri. 50. Sudah paham? Anak-anak, nah, tadi itu rangkuman dari yang pertama Miss. Dari tadi pertama yang Miss jelaskan tadi nilai tempat. Yang benar nama bilangan dalam hidup. Yang ketiga, sekarang ini membahas rangkumannya sudah ya. Semuanya itu sudah masuk di dalam yang sekarang ini. Yang di buku paket halaman 30. Nah, sudah mengerti apa belum sayang? Untuk menguraikan antara satu bilangannya ini. Kalau 1 masuk ratusan, kalau 5 masuk puluhan, kalau 7 masuk satuan tempatnya. Itu tempatnya, ya. Kalau suruh Iya. lihat angka dulu. Kalau ada 3 angka harus ada ratusan. Kalau hanya 2 angka hanya ada puluhan dan satuan.
sayang ya? Sudah jelas anak-anak? Jelas ya? Sudah. 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 Ya, sudah banyak. Ya mungkin itu saja yang bisa Miss sampaikan hari ini. Karena kemarin sekarang sudah membahas juga, sudah dirangkum tadi, dijelaskan, tidak selesai sampai habis karena bergantian ya waktunya. Nah seperti itu anak-anak ya. Sudah, sekian, terima kasih. Salam Ini sehat. belum. Di sini hari ini Miss hanya ingin merangkum dari kemarin materi yang sudah Miss sampaikan kepada kalian. Mulai kemarin waktu kita pertama kali ketemu, kita sudah membahas tentang hidup rukun, materi PKN, hidup rukun. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Hidup rukun itu artinya berdampingan dengan orang lain, dengan damai dan tentram. Hidup rukun itu bisa dimulai dari keluarga, di rumah, anggota keluarga, di mana di situ ada ayah, ada ibu, ada anak ya. Ayah, ibu, dan anak ini adalah keluarga inti. Jadi hal ini sangat penting karena dapat mengakibatkan kenyamanan kalau kita hidup rukun di dalam rumah. Salah satu contoh hidup rukun di rumah itu adalah pertama, adik dan kakak selalu bermain bersama. Jadi tidak pernah bertengkar. Yang kedua, patuh sama orang tua. Patuh sama orang tua. Ya, patuh sama orang tua. Yang ketiga, menyayangi adiknya dan menghormati kakaknya. Akibat kalau kita tidak rukun dalam keluarga itu akan terjadi kekacauan. Anggota keluarga akan saling marah dan hal ini akan melibatkan ketidaknyamanan di antara keluarga. Anggota keluarga jadi apa namanya ya? Jadi bermasalah kalau kita tidak rukun, semuanya saling berebut. Jika berbuat salah, apa yang sebaiknya kita lakukan? Yaitu meminta maaf. Yang pertama kita minta maaf. Setelah itu kita tidak boleh melaksanakan atau mengulanginya lagi dari kesalahan tersebut. Karena orang yang berbuat salah, kalau misalnya dia melakukan kedua kalinya, dia itu bisa dikatakan orang yang bodoh. Sudah tahu itu salah masih dilakukan. Itu namanya kita tidak belajar dari pengalaman. Tuh. Terus apalagi ya yang hidup rukun? Nah, sebagai adik, sudah ya. Hidup rukun itu juga tampak di dalam keluarga, salah satunya adalah beribadah. Kita sudah beribadah ya. 5 waktu, subuh, asar, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita selalu sholat. Nah, itu juga merupakan wujud dari kita hidup beribadah, kita melaksanakan ibadah. Nah, menjaga kerukunan itu termasuk pengamalan sila Pancasila. Nah, Pancasila. Kita tahu Pancasila itu adalah dasar dari negara kita. Negara kita adalah Indonesia. Nah, Indonesia ini adalah negara kita yang harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita lestarikan, harus kita harus kita budidaya, harus dilestarikan supaya apa yang kita punya tidak diambil oleh orang lain, oleh negara lain. Makanya kita tetap harus menjaga negara kita. Nah, sekarang menjaga kerukunan itu juga termasuk pengamalan sila Pancasila. Sekarang kita akan coba Pancasila ya. Kalian pasti tahu Pancasila. Pancasila itu Miss tunjukkan seperti ini. Ini namanya Duduk. Ini namanya mana sih? Ini namanya Garuda Pancasila.
lambang negara kita. Ya. Nah, Garuda itu adalah lambang dari negara kita. Kalau dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila. Nah, di dalam Pancasila itu ada ada lima sila. Yang pertama, 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila ini memiliki simbol. Simbol. Nah, ya Miss, simbolnya itu yang pertama adalah bintang. Sila pertama. Sila kedua itu adalah rantai. Sila ketiga itu adalah pohon beringin. Sila keempat itu adalah kepala banteng. Sila kelima padi dan kapas. Nah, sila-sila ini memiliki apa namanya? Memiliki arti sendiri. Nah, untuk artinya kita akan bahas lagi lebih lanjut. Sekarang misalnya akan menjelaskan tentang garis besarnya saja di dalam Pancasila. Pancasila itu adalah dasar. Nah, yang kedua, Garuda Pancasila itu dilambangkan dengan burung Garuda. Terdapat perisai tersebut memuat simbol Pancasila. Katanya ini simbolnya apa tadi? Yang pertama bintang. Nah, itu namanya perisai. Sila Pancasila itu harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena salah satunya adalah beribadah. Tadi Miss sudah menyampaikan bahwasanya adalah tentang beribadah. Beribadah kita sudah 5 waktu itu merupakan pengamalan sila Pancasila yang pertama. Apa bunyinya sila pertama? Sila pertama itu bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila pertama itu berhubungan dengan ibadah. Sesuatu yang berhubungan dengan ibadah itu sesuai dengan sila Pancasila. Seperti kita menghargai agama lain. Karena di Indonesia ini banyak berbagai macam agama. Kita tidak boleh menghina agama orang lain, tidak boleh. Kita harus menghormati dan menghargai kepercayaan mereka masing-masing. Nah, yang kita tidak larang orang beribadah. Misalnya, Miss Nurul mau sholat duhur. Ada temannya Miss Nurul beragama Kristen, tetapi tidak memperkenankan Miss Nurul buat sholat. Jadi dia sudah melanggar sila pertama dan itu tidak boleh. Ya, Nak ya. Jadi kita tetap, walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Nah, itu namanya semboyan Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan itu tidak boleh dan Bhinneka Tunggal Ika itu tidak boleh diganggu gugat. Memang semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Maksudnya Miss, walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, kita tetap satu, yaitu Indonesia. Tidak boleh kita membeda-bedakan, tidak boleh. Karena bisa menimbulkan ketidakrukunan. Akhirnya kita berpecah kalau misalnya kita tidak saling menghargai. Oke anak-anak, Nurul hanya punya waktu sedikit. Mudah-mudahan apa yang Miss Nurul terangkan ini mulai dari kemarin tentang hidup rukun itu bisa nyampe ke kalian dan bisa kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Miss Nurul akhiri
Jika Miss Nurul ada salah kata atau Miss Lulu atau Sangga jika ada salah kata, dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Miss Nurul akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.